Bayangkan Asia Tenggara sebagai simpul utama jaringan perdagangan global. Di timur, ada raksasa manufaktur dan pasar konsumen Cina. Di barat, kawasan Teluk menawarkan minyak melimpah dan dana investasi GCC. Di tengah, ASEAN berupaya memetik keuntungan dari dua kekuatan itu tanpa terjerat ketergantungan. Bagaimana strategi yang tepat? Sejak 1991, Cina menjadi mitra perdagangan ASEAN pertama yang melewati ambang 100 miliar US dollar. Pada kuartal 1 2025, angka itu tembus menjadi 234 miliar US dollar dan ini menjadi rekor 16 tahun berturut-turut. Sementara itu, hubungan ASEAN, Gulf Cooperation Council or GCC, yang dimulai 2003 tumbuh lebih lambat. Perdagangan baru menembus 110 US miliar dolar pada 2022. Mengapa perbedaan ini terjadi dan apa arti angka-angka besar itu bagi kedaulatan ekonomi Indo ASEAN? Free Trade Area 3.0 dan Digital Economy. Tahun 2025, ASEAN dan China menyelesaikan negosiasi Free Trade Area 3.0, memasukkan ekonomi digital, e-commerce, dan jasa hijau ke dalam cakupan perdagangan. Ini artinya, pertama tarif nol pada produk digital seperti software, aplikasi vintage, dan IoT atau Internet of Things. Kedua, ketentuan data flow, data antar negara anggota bisa cross-border tanpa tarif, sambil tetap mematuhi privasi lokal. Ketiga, sertifikasi hijau, standar emisi rendah wajib untuk proyek manufaktur yang diekspor. FTS ini diharapkan menaikkan ekspor digital ASEAN ke China sebesar 25% dalam 3 tahun ke depan. Investasi dan Belt and Road Initiative. Hingga Juli 2023, akumulasi investasi langsung Tiongkok di ASEAN ini mencapai lebih dari 380 miliar dolar. Tersebar di lebih dari 6.500 perusahaan, di mana proyek-proyek BRI di ASEAN ini sendiri antara lain ada kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 6 miliar dolar, Pelabuhan Kuala Tanjung 1,5 miliar dolar, dan zona ekonomi khusus di Kalimantan. Data dari kuartal pertama 2025 menunjukkan volume rail freight dari China ke ASEAN melonjak 37% dibanding tahun lalu. Transformasi UMKM dan teknologi hijau. Dalam Free Trade Area 3.0, juga disepakati program pelatihan digital bagi 500.000 UMKM ASEAN bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Huawei di bidang hijau. China mendanai proyek pembangkit surya di Filipina sebesar 50 MW, smart grid di Vietnam, dan teknologi penyimpanan baterai di Thailand. China menawarkan modal dan pasar masif, tapi ASEAN harus jeli. Pastikan investasi UMKM menyebar, bukan cuma mega proyek infrastruktur aja. Perdagangan ASEAN dengan GCC tumbuh dari 78 miliar US dollar pada 2010 menjadi 110 miliar US dollar pada 2022. Investasi GCC masuk ke sektor energi terbarukan atau Saudi Green Initiative, infrastruktur pelabuhan Klang, investasi DP World di Indonesia, dan pembangunan kota pintar di Malaysia. Pada 27 Mei 2025 di Kuala Lumpur, ASEAN, China, dan GCC menandatangani Framework for 2004 until 2008. Poin utamanya: 1. Energi terbarukan. Kolaborasi PIF Saudi dengan Pertamina, pembangunan green hidrogen di Australia, Indonesia, Singapura, Pipeline. 2. Logistik dan infrastruktur. Peningkatan konektivitas pelabuhan, inklusif jalur Laut Malaka sampai Karimata. Dan yang ketiga, ekonomi digital halal. Sertifikat halal terintegrasi digital memudahkan ekspor makanan dan kosmetik halal ASEAN ke GCC. Namun, tiap peluang besar menyimpan resiko. Yang pertama, ada debt trap diplomacy. Studi Chatham House menemukan beberapa negara terjebak utang BRI
hingga 30% GDP. Di ASEAN, Malaysia dan Laos menunda proyek hingga renegosiasi pinjaman. Yang kedua, ada tekanan geopolitika Amerika Serikat-China. IPEF Amerika Serikat mengharuskan standar digital dan kepatuhan keamanan cyber yang kerap berbenturan dengan negosiasi FTA 3.0. Vietnam dan Malaysia sempat terancam tarif tinggi dari Amerika Serikat atas impor elektronik jika terlalu dekat ke China. ASEAN Outlook on Indo-Pasifik berusaha menyeimbangkan, tapi kapasitas diplomatik anggota berbeda-beda. Singapura lebih kuat, sedangkan Kamboja lebih dekat ke China. Yang keempat, ada standar dan regulasi. Harmonisasi standar halal, ESG, dan digital masih di level konsep. Implementasi di lapangan terhambat birokrasi. Kuncinya, hedging dan multi-alignment. Pertama, memperkuat RCEP dan IORA. RCEP berisi 15 anggota, memfasilitasi trade in goods dan trade in services. ASEAN bisa menggunakan RCEP sebagai counterbalance FTA 3.0. Kemudian ada India Ocean Rim Association atau IORA, platform ASEAN India Afrika untuk diversifikasi perdagangan. Yang kedua, ada implementasi AEC 2025, harmonisasi regulasi tarif, SPS atau sanitary dan phytosanitary, dan single window customs. Kemudian, Project Pilot, 10 koridor logistik intra-ASEAN dioptimalkan memakai teknologi blockchain. Yang ketiga, ada penguatan UMKM dan digitalisasi. 1000 akselerator program didanai Altera Fund dan Alibaba Cloud, khusus untuk startup hijau dan halal. Kasus suksesnya, ada 300 UMKM Indonesia menembus pasar UAE dalam 6 bulan. Yang keempat, good governance dan transparansi. ASEAN Infrastructure Fund membentuk independent review panel untuk memantau utang BRI, kemudian membangun Regional Arbitration Center di Jakarta untuk sengketa investasi. ASEAN harus jadi arsitek, bukan batu loncatan, dalam hubungan ekonomi global. Nah, intinya teman-teman, China dan Gulf Cooperation and Council menawarkan peluang yang luar biasa, dari infrastruktur hingga modal hijau. Namun resiko utang, tekanan politik, dan fragmentasi internal mesti diantisipasi nih. Pertanyaannya, bagaimana menurutmu ASEAN bisa menyeimbangkan kepentingan besar ini tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi?